Teman-teman, di samping saya adalah Toyota Corolla Cross GR Sport Hybrid. Dan saya bisa bilang bahwa di antara banyak mobil Toyota yang ada di Indonesia saat ini adalah salah satu mobil yang orang gampang lupa nih. Kayak Corolla Cross tuh masih ada loh. Tapi teman-teman, saya juga bisa bilang bahwa di antara banyak Corolla yang ada di Indonesia saat ini semuanya, Corolla Altis misalnya, GR Corolla yang sports car itu misalnya, Corolla Cross ini adalah yang paling masuk akal. Dan di ulasan ini saya berusaha menjelaskan apa sih sebenarnya hambatan terbesarnya hingga orang gampang lupa kalau dia ada. Dan saya juga akan mengulas kenapa dia bisa disebut sebagai mobil dengan value yang sebagus itu. Sehingga langsung saja kita ulas Toyota Corolla Cross GR Sport Hybrid. Ini mobilnya. Yes teman-teman, jadi handicap terbesarnya dia adalah soal harga. Ini Corolla Cross GR Sport itu harganya 608,4 dan kenyataannya di website Toyota itu yang kelihatan cuma ini nih. Padahal sebenarnya Corolla Cross juga punya varian yang lain tapi spot order. Nah, dibanding sama SUV murni Fortuner, bahkan dia bisa lebih mahal dari Fortuner termurah. 4x2 yang 2.4 gitu ya, itu masih 573 juta tuh. Jadi ya bener bahwa harganya jadi terkesan mahal karena kalau di-compare sama kakak modelnya nih si Fortuner, ya dia bisa lebih mahal. Apalagi kalau misalnya berharap ada yang VRZ gitu ya, yang di Fortuner 630-an juta, kalau ditambah diskon harganya bukan nggak mungkin akan setara tuh antara Corolla Cross dengan Fortuner. Tapi di sini saya nggak sedang membandingkan antara Corolla Cross dengan Fortuner. Saya berusaha menjelaskan kenapa dia jadi punya handicap yang besar dan itu faktor harga. Gitu. Di luar dari faktor harganya teman-teman, saya bisa bilang ini mobil value-nya setinggi itu. Dia masih layak untuk dipertimbangkan, dia masih layak untuk ditebus. Dan sekarang kita akan jabarkan kira-kira apa saja yang menjadi kelebihannya, dan itu dimulai dari body style-nya. Body style-nya teman-teman ini masih sama secara siluet body dengan Corolla Cross yang pre-facelift, yang sebelumnya udah kita tes. Tapi ini GR Sport. GR Sport mungkin teman-teman udah tahu ya, itu adalah trim kebanggaannya Toyota dan gak heran kalau dia secara tampilan kayak lebih impresif gitu, lebih berwibawa. Termasuk bahkan di pemilihan warna. Cuma sayangnya nih, biasanya logo GR di banyak model Toyota itu lumayan rame gitu ya di eksterior. Tapi ini enggak sih, di antara semua depan, samping, belakang, logo GR cuma di belakang. Nanti teman-teman bisa lihat, tapi intinya adalah ini dengan dual tone-nya, black top di atas, lalu kemudian penggunaan velgnya ini menjadi Corolla Cross yang sebelumnya kayak adem banget gitu, jadi kayak lebih gahar gitu. Ya benar bahwa ini bukan SUV pure yang kayak siap ngelewatin berbagai macam medan, enggak. Ini adalah SUV urban yang kayaknya habitatnya lebih oke di aspal gitu, bener. Tapi dia buat saya tetap dapat kesan sangarnya. Tetap dapat kesan enak dilihatnya. Dan mungkin teman-teman juga yang antusias sama ban gitu ya. Ini yang dipakai nih Michelin teman-teman, atau kalau dalam parle français mungkin Michelin kali ya. Mungkin teman-teman yang ngerti tolong ditulis di kolom komen gimana sih cara ngebaca merek Michelin itu, bener nggak Michelin. Nah, ban Michelin ini tuh kayak apa ya, buat saya ya, memberikan representasi bagus tentang performa. Jadi Corolla Cross Hybrid dengan ban seperti ini ya secara performa jadi kesannya oke banget gitu. Dan mestinya sih iya ya. Oke, di bagian samping saya nggak ada masalah, semuanya enak dilihat, proporsional, dia nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar dimensinya. Dan ini dia yang tadi saya bilang, ada logo GR Sport dan cuma di sini kalau untuk di eksterior gitu. Kalau Mika transparan, temen-temen suka apa enggak dengan format seperti ini, atau yang warna lebih dominan merah aja gitu misalnya. Ini memang pro kontra ya. Oke,
kita masuk ke dalam. Di bagian dalam, teman-teman, secara tampilan saya benar-benar nggak ada masalah sama desainnya, dan secara keseluruhan overall saya termasuk oke dengan build quality-nya. Itu bisa menjadi kelebihan dari Corolla Cross berikutnya, karena mungkin teman-teman tahu ya, di beberapa model Agya gitu misalnya, build quality-nya tuh nggak memenuhi ekspektasi saya. Jadi ini oke, dan dia build Thailand. Kita tahu bahwa buatan Indonesia pun secara quality control udah sesuai dengan standar. Tapi saya nggak bisa memungkiri bahwa kadang mobil yang dibuat di Thailand, Toyota yang dibuat di Thailand itu kayak lebih memuaskan secara keseluruhan build quality ya. Tapi itu relatif. Sayangnya teman-teman, meskipun saya sudah mengatakan bahwa saya puas secara keseluruhan, tapi Bang Rian, videographer, itu notice bahwa oh ini ada bagian yang nggak oke nih, apakah karena unit testnya aja atau di titik ini memang ada flow jadinya gitu. Tapi secara keseluruhan sekali lagi saya nggak ada masalah. Desain luar oke, desain dalam nggak ada masalah, build quality pun juga menyenangkan. Itu bisa menjadi poin berikutnya, pun termasuk posisi duduknya, material yang dipakai, duduk di belakang juga demikian. Jadi ya kelebihan-kelebihannya bahkan sudah terasa sebelum jalan. Dan kalau kita bahas soal performa teman-teman, tentu saja itu jadi kelebihannya. Terutama soal efisiensi. Di dalam kota, 22 km per jam yang padat nih. Teman-teman membayangkan pas lagi rush hour, Jakarta yang bisa merambat, bisa macet, jalannya pelan gitu ya. Dia bisa dengan effortless untuk ngedapetin 25-an km per liter. Satu. Kemudian pas di rute tol, ya seperti biasa ya, mobil hybrid atau mobil listrik biasanya dalam kota atau kecepatan yang pelan itu lebih irit dibanding yang tol, dan kenyataannya pun juga seperti itu. Di rute tol dia dapat 18,1 ya kilometer per liter. Dia dapat 18-an kilometer per liter, dan semua angka itu nggak bisa kita tampik bahwa ini bukan mobil irit teman-teman, tapi mobil yang irit banget. Lalu kami penasaran kan seberapa oke dia, dan kenyataannya oke. Tapi ketika kita masuk ke rute kombinasi 50 km per jam average speednya, ternyata teman-teman dia bisa dapat 32,8 km per liter. Artinya kalau dibawa jalan ke luar kota dengan rute yang oke, ada tol yang panjang, lalu lancar, lalu asik gitu ya buat cruising long distance, tapi kemudian bisa masuk ke jalan arteri yang lalu lintasnya lebih beragam, dan di average speednya total itu di sekitar 50-an km per jam. Itu adalah titik terbaik pencapaian efisiensinya. Sehingga kita bisa bilang teman-teman, soal performa, efisiensi terutama, ini adalah mobil yang luar biasa. Lalu catatannya memang kalau untuk akselerasi dia biasa aja. 0 sampai 100 pas kita lagi full throttle, saya coba hasilnya 12,1 detik. Dan kenyataannya itu nggak lebih kencang dibanding Corolla Cross Hybrid yang varian non GR yang dulu pernah kita tes. Dia dapat 11,8 ya, 11 besar. Tapi yang ini 12,1. Dugaan kami adalah karena ya misalnya body kit atau benda-benda lain yang menempel di eksterior dan interiornya membuat bobot lebih berat. Tapi pun dengan 12,1 km per liter itu sangat bisa diterima. Yang perlu saya sampaikan ke teman-teman adalah ini perasaan ketika dia sedang berakselerasi di apapun skenarionya, misalnya kayak gini nih, tuh. Ini bener-bener kayak nggak ada lag teman-teman, bener-bener nggak ada jeda.
Jadi kita tuh kayak pede aja gitu, wah nih mobil kecepatannya sedang sebenarnya, tapi mau disalip, jalannya lebar terbatas. Dengan mobil yang cekatan kayak gini nih, yang responsif tanpa jeda gitu ya, rasanya kayak lebih pede dan pada akhirnya jadi lebih aman misalnya kayak gini. Tuh, bener-bener nggak ada torque band atau power band yang menghambat. Itu adalah kenikmatan berikutnya dari sebuah Corolla Cross Hybrid. Ya, itu adalah kenikmatan performa. Dan saya juga perlu menambahkan teman-teman, driving impression itu nggak hanya soal bagaimana mobil berakselerasi, behavior, bagaimana dia merespon injakan pedal gas dari pengemudi. Nggak hanya itu teman-teman, tapi juga dia merespon olah kemudi baik zigzag maupun pindah lajur secara tiba-tiba. Karena skenario itu selalu mungkin kan. Ada kucing misalnya nyebrang, kita mesti menghindar dengan cekatan gitu. Dan kenyataannya teman-teman buat saya, ini adalah mobil yang semenyenangkan itu. Saya ngerasa bahwa ini mobil kalau misalnya dipakai zigzag gitu ya, nggak ada body roll yang berlebihan, benar-benar seperti kayak Corolla Altis yang sedan tapi dengan ground clearance yang tinggi. Asik kan? Asik dong. Dan benar bahwa ini adalah SUV yang crossing over ya. Ya dengan harga yang sama tadi mungkin saya sudah bahas ya. Dia beririsan dengan Fortuner. Fortuner jelas itu sebuah SUV murni gitu. Tapi kalau konteksnya adalah kenikmatan berkendara, Fortuner apalagi, Pajero Sport apalagi, Terra, Nissan Terra gitu, nggak bisa menandingi keasikan berkendara mobil-mobil seperti ini di dalam kota. Jadi kalau teman-teman termasuk orang yang habitatnya lebih banyak di perkotaan, misalnya dari rumah ke kantor, rumah ke kampus, atau bepergian ke medan yang beragam, ke camping ground sesekali aja gitu ya, jadi heavy-nya tetap di aspal gitu. Ini adalah mobil yang jauh lebih menyenangkan teman-teman, jauh lebih menyenangkan. Bodi monokok pula, set suspensi, semuanya, sasis, ini lebih proper untuk teman-teman mendapatkan keasikan. By the way, ini ada bunyi tatitut dari fitur. Nanti fitur akan saya sampaikan secara lebih detail, tapi secara keasikan berkendara, dia bisa memberikan keempukan suspensi yang menyenangkan. Nggak hanya suspensi, berarti ya sasis juga, tapi nggak mengorbankan ketajaman handling. Sebuah kompromi yang sangat amat bisa kita terima buat teman-teman yang driving enthusiast gitu ya, yang suka nyetir. Dan sekali lagi habitatnya lebih banyak di perkotaan. Ini adalah mobil yang jauh lebih seru. Dan dia bodinya nih udah lebih besar dari Yaris Cross. Artinya secara akomodasi dia akan lebih baik, satu. Tapi dia lebih kecil dari Fortuner dan Pajero Sport. Jadi lebih ringan buat kalau terpaksa lewat jalan sempit misalnya. Lebih ringan kalau misalnya terpaksa, wah jalan mundur nih aman gak ya, aman gak? Apalagi layar 360-nya tajam kan, kamera 360-nya. Jadi secara alam bawah sadar tuh kayak, wah ini mobil kayak lebih asik, lebih nyaman, lebih seru sih, tanpa banyak pengorbanan. Itu dalam perspektif saya. Dan kalau soal sistem hybrid teman-teman, mungkin teman-teman udah tahu ya beberapa sistem hybrid yang ada di pasar saat ini dan efektif itu. Pertama ya kayak gini, misalnya paralel, lalu kemudian serial yang ada di Nissan Kicks Hybrid gitu ya, yang mobil sepenuhnya berjalan oleh motor listrik, lalu kemudian keberadaan mesin bakar hanya untuk mengisi baterai. Lalu kemudian ada mild hybrid yang kayak di Suzuki Grand Vitara. Ya bukannya tanpa kelebihan juga mild hybrid, karena ngebuat ongkos produksi jadi lebih murah sehingga harga mobilnya pun juga lebih terjangkau tuh. Nah kalau konteksnya adalah Corolla Cross Hybrid teman-teman, jadi dia ini lumayan kompleks tapi terbukti efektif. Mobil bisa berjalan hanya mesin bakar aja.
Dan mobil juga bisa berjalan hanya dengan motor listrik aja. Dan mobil juga bisa berjalan dengan keduanya simultan nih. Sehingga apa? Sehingga ya dia nggak dapetin akselerasi yang seamless. Kemudian mesin yang mengkonsumsi BBM pun juga lebih ringan. Dan kehalusan, akselerasi cekatan, efisiensi jadinya dapat. Dan menurut saya sistem hybrid yang oke, salah satunya yang seperti ini, teman-teman. Kita bisa mendapatkan kebaikan dari kedua dunia, ya, dari mesin bakar sama motor listrik. Dan di titik itu berkali-kali Toyota itu memberikan kita impresi yang bagus, terutama yang tadi saya sebutkan, efisiensi BBM. Iyalah, rute kombinasi dapat 32,8 loh. 32,8 untuk rute kombinasi kan hal yang bener-bener nyenengin ya buat road trip gitu, misalnya buat jalan jauh atau di perkotaan gitu, nggak mikirin budget bensin gitu kan, oke banget kan. Jadi ya sesuatu yang menurut saya itu perlu kita apresiasi, dan itu jelas masuk dalam kelebihan dari Corolla Cross Hybrid. Kemudian soal fitur, teman-teman, saya perlu menyebutkan itu sebagai kelebihan juga. Fitur banyak, ya ada sih udah jelas lah ya, dia punya lane tracing assist, dia punya adaptive cruise control, dia bisa belok-belok sendiri nih kalau misalnya teman-teman nggak sengaja gitu ya, mobil melintas marka jalan tanpa sen, maka sistem akan membalikan mobil ke jalan yang benar. Itu misalnya ada Advanced Driver Assistance System yang kalau dalam bahasa Toyota disebut Toyota Safety Sense. Nah, di luar dari soal itu, saya suka dengan fitur-fitur convenience yang lain. Ini ada sunroof, lalu kemudian Apple CarPlay, Android Auto, koneksi yang dibutuhkan sama siapapun saat ini. Wireless pun juga bisa, ada wireless charging juga. Kamera 360-nya luar biasa tajam, ini salah satu kamera 360 yang paling tajam yang pernah kita tes. Iya bener, ini paling tajam nih salah satunya. Banyak juga mobil yang ada 360 tapi gambarnya kayak pecah-pecah gitu. Ini oke lah. Dia punya mode EV juga, selama baterainya penuh dia akan berjalan seperti mobil listrik. Dia punya drive mode jelas, T-in-touch juga, telematika via HP oke. Secara keseluruhan dia oke, dan dia ada Ini saya sebenarnya nggak begitu penting ya buat saya. Saya lebih suka yang manual, tapi dia ada electric seat. Oke juga. Jadi secara keseluruhan untuk fitur, ini jempol teman-teman. Ini jempolan nih. Jadi kalau salah satu alasan teman-teman membeli mobil adalah dengan ada apa aja sih fiturnya, ya dia ada banyak. Dan teman-teman, kayaknya kita sudah bisa sampai pada akhir ulasannya. Jadi di luar dari handicapnya yang besar banget soal harga nih, ini adalah mobil yang sangat menyenangkan. Value-nya menurut saya sangat bagus gitu ya. Harganya kita flashback lagi 608 juta, dan kita tahu bahwa di harga segitu ada banyak banget pilihannya. Nggak hanya Fortuner yang paling murah bisa lebih murah dari dia, tapi juga ada pilihan lain, bahkan misalnya Mitsubishi Pajero Sport gitu ya, yang sama-sama populer. Jadi perspektifnya mengenai harga itu bisa memberatkan dia. Tapi di luar dari harga teman-teman, kalau udah oke nih, harga nggak masalah, budgetnya ada gitu ya, kita mendapatkan banyak sekali kelebihan selama pemakainya cocok. Misalnya gini, ini mungkin jelas bukan mobil sekelas Fortuner yang SUV leather frame gitu ya. Tapi kalau pemiliknya lebih sering menggunakannya di perkotaan, ini lebih pas nih. Udah jauh lebih menyenangkan, lebih enak dipakai buat bermanuver, nggak banyak kompromi, artinya dia bisa asik buat menikung tanpa mengorbankan kenyamanan gitu misalnya. Dan bodinya nggak perlu sebesar Fortuner, jadi nggak semerepotkan itu kalau ketemu jalan sempit gitu misalnya. Jadi ada banyak banget kelebihannya.
Belum lagi soal tampilannya, buat saya ini representatif untuk membuat mobil terasa mahal. Setidaknya ketika kita pakai ini, oh jelas bahwa ini bukan mobil yang murah gitu lah ya. Lalu kemudian fiturnya pun juga banyak, buat saya oke banget. Dan ya sekali lagi, efektivitas hybridnya, termasuk dan terutama soal konsumsi BBM-nya 32,8 loh buat rute kombinasi, itu kan luar biasa ya. Jadi ya kalau mau getaway, nyusurin tol Trans Jawa sampai ke Bali misalnya, aspal semua gitu, kita bisa percaya bahwa ini mobil sangat amat irit. Iya nggak? Dan di luar dari itu, saya bisa mengatakan bahwa ada dua hal yang menurut saya berarti di dunia ini. Pertama adalah Toyota, brand yang sangat teruji puluhan tahun di dunia. Lalu kemudian Corolla, salah satu model dari Toyota yang namanya sudah sebesar itu. Dan ini teman-teman, dua hal itu, Toyota dan Corolla. Kira-kira apa lagi yang diminta? Itu dulu teman-teman mungkin dari saya. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video Grid Auto berikutnya. Terima kasih.